Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bukan sekedar nyanyian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami agar kami dapat mengarahkan mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan biarlah kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 81. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda menghadiri undangan pesta ulang tahun yang sangat meriah, disertai sajian makanan enak, acara menarik, musik bagus, tetapi sosok utama yang dirayakan tidak hadir? Beginilah situasi dalam Mazmur 81. Bangsa Israel sibuk merayakan hari raya dengan meriah, tetapi Tuhan menegur mereka karena pujian mereka hanya di bibir bukan dari hati. Mereka datang ke pesta, tetapi melupakan Tuhan yang seharusnya mereka hormati sebagai tuan rumah. Mazmur ini bukan sekedar ajakan untuk bersuka cita, melainkan seruan agar kita peka terhadap suara Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Tuhan tidak menginginkan nyanyian tanpa makna. Ia merindukan hubungan yang nyata dan penuh kedekatan dengan umatnya. Mazmur 81 ditulis oleh Asaf atau keturunannya dan termasuk dalam kategori Mazmur peringatan dan perayaan. Kemungkinan besar Mazmur ini dibacakan atau dinyanyikan saat hari raya utama Israel seperti Pesta Roti Tidak Beragi dan Hari Raya Peniupan Serunai. Mazmur ini bertujuan untuk mengajak umat Israel bersukacita dan memuji Tuhan atas pembebasan mereka dari Mesir, mengingatkan umat Israel untuk tidak mengulangi ketidaktaatan leluhur mereka, serta menegaskan janji Tuhan untuk memberkati mereka dengan berkelimpahan jika mereka mau mendengar dan taat. Mazmur ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian pembukaan liturgis. Pujian dan perayaan ada di dalam ayat 1 sampai ke 6. Kedua, bagian sejarah. Mengingat karya Tuhan membebaskan dari Mesir di dalam ayat yang ke-7 sampai 8. Ketiga, bagian teguran dan janji. Tuhan menegur ketidaktaatan tetapi juga menawarkan pemulihan. Terdapat di dalam ayat 9 sampai 17. Mazmur ini tidak hanya berbicara kepada umat Israel di masa lalu, tetapi juga kepada kita hari ini, yaitu bahwa ibadah tanpa ketaatan sejati adalah kosong, dan berkat Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang mau mendengarkan suaranya. Ibadah sejati bukan hanya soal nyanyian atau perayaan lahiriah, tetapi tentang hati yang mendengar dan taat kepada suara Tuhan. Tuhan ingin agar kita memuji Dia bukan hanya saat hari raya, tetapi agar kita hidup taat setiap hari. Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Sayangnya, kita seringkali hanya hadir di hadapan Tuhan secara lahiriah, tetapi hati kita jauh dari Tuhan dan kita sibuk mengikuti keinginan diri sendiri. Padahal Tuhan berkata, bahwa jika kita sungguh-sungguh mendengarkan Dia, Ia akan bertindak melindungi dan memberkati kita dengan limpah. Bapak Ibu Saudara, periksalah diri Anda.
Apakah ibadah Anda hanya sekedar ritual atau benar-benar lahir dari relasi dengan Tuhan yang hidup? Apakah Anda sungguh-sungguh mendengarkan suaranya atau hanya menjalani rutinitas rohani tanpa ketaatan sejati? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk lebih sungguh-sungguh menghadapkan mata hati kami kepada Engkau pada saat kami beribadah. Kami mau lebih peka untuk mendengar suara-Mu, dan kami mau taat akan perintah-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.